Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaAllah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-18 dari 67 bab yang disusun oleh penulis dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Bab yang beliau berikan judul Babu Qaulillahi Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta, tidaklah dapat memberikan hidayah kepada orang yang Anda cintai. Adapun poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yang ana ambil dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian poin yang kedua adalah tujuan penulis mendatangkan bab ini yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang ketiga adalah pembagian hidayah dan macam-macamnya. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Yang secara umum, apa yang ana sampaikan dari penjelasan bab yang ke-18 ini, ana ambil dari kitab Qaulul Mufid, I'anatul Mustafid, dan juga kitab At-Tamhid. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan munasabatu hadzal bab lima qablahu. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, bahwa bab ini adalah merupakan naun minal babi alladhi qablahu, termasuk dari jenis bab yang sebelumnya. Bab sebelumnya kita menjelaskan tentang syafaat. Adapun bab ini kita menjelaskan tentang hidayah. Dan hidayah ini salah satu bentuk dari syafaat, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Fa idza kana la ahada yastati'u ayyan fa ahadan bi syafa'ah, maka apabila tidak ada seorang pun yang dapat memberikan manfaat kepada seorang pun dengan syafaat atau menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepada orang lain kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang dimaksud dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yang dijadikan sebagai judul bab oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu dalam surah Al-Qasas ayat 56, adalah hidayah taufik wal ilham. Ya, nanti kita insyaAllah akan jelaskan pada poin yang ketiga tentang pembagian hidayah atau macam-macam hidayah. Yang mana hidayah terbagi menjadi 2, yaitu hidayah taufik dan ilham, dan yang kedua adalah hidayah al-bayan wal irsad. Ini hubungan bab dengan bab sebelumnya.
Kemudian poin yang kedua, yaitu tujuan penulis mendatangkan bab ini, yang Anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid, karya Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan penulis mendatangkan bab ini dalam kitab yang mulia, itu Kitab Tauhid, ini untuk membantah orang-orang yang gulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melampaui batas di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk membantah orang-orang musyrikin secara umum, alladzi yata'allaquna bil awliya was salihin, yang mereka menyandarkan hati-hati mereka kepada para wali dan orang-orang saleh, yang mana mereka berdoa atau beribadah kepada mereka, kepada orang saleh, kepada para wali, dan mereka beristighosa kepada mereka. Orang-orang musyrikin beristighosa kepada para wali dan orang-orang saleh. Jadi bab ini adalah untuk membantah mereka semua, membantah orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan secara umum kepada para wali dan orang-orang saleh. Dari sisi mana bantahannya? Dari sisi li'annahu idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantahannya dari sisi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, karena ayat yang mulia ini, innaka la tahdi man ahbabta, terkait dengan wafatnya Abu Thalib, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya agar pamannya masuk ke dalam Islam. Tapi Allah mentakdirkan lain. Allah mentakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada pamannya. Dan tatkala pamannya ini meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka, saya benar-benar akan memintakan ampunan untukmu, malam unha angka, selama saya tidak dilarang. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampunan kepada pamannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang beliau cintai secara cinta yang tabii, yang manusiawi. Abu Thalib adalah pamannya dan sangat berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya kakeknya Abdul Muthalib adalah pamannya Abu Thalib ini. Bahkan Abu Thalib ini pun membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada Abu Thalib. Yang menunjukkan berarti Rasulullah adalah manusia biasa. Tidak memiliki manfaat, tidak memiliki mudarat. Yang menunjukkan batilnya orang-orang yang mereka berta'alluq, bersandar hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mungkin sebagian dari kaum muslimin yang mereka mengaku memiliki nasab cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib dan yang semisalnya, yang mereka bersandar kepada nasab tersebut. Padahal nasab sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ini tidaklah dapat menolong. Menolong seseorang. Yang dapat menolong diri seseorang adalah apa? Amal ibadah yang dia miliki. Barang siapa yang amal ibadahnya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Kalau hak Rasulullah saja yang seperti ini, beliau tidak dapat memberikan suatu manfaat yang menunjukkan bahwasanya beliau tidak boleh diibadahi, maka mimbabi aula, lebih utama lagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab At-Tauhid adalah untuk membantah orang-orang yang bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini, Nabi kita yang mulia, manusia yang paling mulia, tidak mampu memberikan manfaat bahkan kepada orang yang beliau cintai
yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa, sama seperti kita, tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat, menunjukkan beliau tidak berhak disembah. Kalau beliau saja tidak berhak disembah, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang kedudukannya di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ya tujuan penulis mendatangkan bab ini dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Tapi kita masuk pada poin yang ketiga, itu pembagian hidayah atau macam-macam hidayah. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama menjelaskan bahwasanya hidayah, al-hidayatu nau'ani. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatut taufik wal ilham. Yang pertama adalah hidayah taufik wal ilham. Yaitu apa pengertian dari hidayah taufik? Wahia khalqul haji fil qalbi. Itu menciptakan atau menanamkan hidayah Islam pada hati seseorang, agar orang ini dia menerima Islam dan mengamalkan Islam. Jadi hidayah taufik adalah menanamkan hidayah Islam pada diri seseorang agar dia masuk ke dalam agama Islam dan dia mengamalkan Islam. Wadzalika, dan hidayah ini yaitu hidayah taufik dan ilham, yaitu memberikan ilham ya agar seseorang dia hatinya menerima Islam, hatinya mengamalkan Islam secara zahir maupun batin. Yang hidayah yang seperti ini lillahi wahda wa huwa al-qadiru alaihi, adalah hidayah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sajalah yang mampu memberikan hidayah taufik dan ilham kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan tentunya orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah taufik dan ilham adalah orang-orang yang Allah cintai. Terkait dengan hidayah ini, yaitu terdapat dalam firman Allah surah Al-Qasas ayat 56. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidaklah dapat memberikan hidayah. Hidayah dimaksud di sini adalah hidayah taufik dan ilham. Ya, tidak dapat Rasulullah ini menanamkan keislaman pada diri seseorang, tidak bisa. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dapat memberikan hidayah taufik pada orang yang engkau cintai. Ya, man ahbabta di sini maksudnya adalah Abu Thalib. Dan kecintaan di sini ada kecintaan tabi'i. Ya, karena cinta kepada orang-orang kafir itu, ya, kalau hanya sekedar kecintaan tabi'i karena dia memiliki hubungan kekerabatan dengan diri kita, maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Tapi kalau bukan karena itu, nanti ima dia termasuk ke dalam kekufuran yang akbar, ima dia termasuk dari kekufuran yang asghar. Yang kufur akbar, kalau kecintaan kepada orang-orang musyrikin atau kafirin yang dia cintai terkait dengan keyakinan atau agamanya, maka ini termasuk dari mualah al-kubra, bentuk kasih sayang yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada mualah as-sugra, kasih sayang yang mualah as-sugra adalah seseorang dia mencintai orang kafir karena dunia, karena kepentingan dunia. Ya, dia cinta kepada orang ini, ada unsur pengagungannya, tapi hanya terkait dengan kepentingan dia di dunia, sehingga akhirnya dia pun bergaul dengan orang kafir ini. Ya, dia mencintai orang kafir ini. Maka yang seperti ini hukumnya adalah termasuk dari kufur asghar. Adapun kecintaan kepada orang kafir sekedar tabi'i, manusiawi, yang memang dia adalah kerabat kita, maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dapat memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai. Jadi kita ya garis atasi kecintaan di sini maksudnya adalah kecintaan yang tabi'i. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui siapakah yang berhak yang mendapatkan siapakah yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik adalah orang-orang yang Allah cintai. Maka
tatkala kita ini termasuk dari orang-orang yang Allah berikan hidayah, yang hidayah kenikmatan yang ada pada diri kita ini luar biasa, berlipat-lipat. Kita telah diberikan oleh Allah hidayah Islam. Ya, kemudian kita pun telah diberikan hidayah sunnah. Ya, berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah Islam, tapi mereka tidak diberikan hidayah sunnah. Ya, maka merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Ya, di antara sekian banyak manusia, Allah pilih kita sebagai seorang muslim. Ini sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Kemudian di antara sekian banyak kaum muslimin yang mereka terpecah-pecah menjadi 73 golongan, Allah Subhanahu wa taala memilih kita, ya, orang-orang yang dia mendapatkan hidayah sunnah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan di antara ahlu sunnah yang sudah Allah berikan hidayah sunnah, Allah pilih kita. Orang-orang yang dia menekuni, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan di atas kenikmatan, sehingga layak bagi kita ya untuk menjaga hidayah ini. Bagaimana cara untuk menjaga hidayah ini? Yaitu tentunya dengan kita berusaha untuk mengilmui Islam dengan pengilmuan yang benar, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, dan kita berusaha untuk mendakwahkannya di dalam rangka agar hidayah Islam dan hidayah sunnah ini tetap ada pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kita terus berilmu, beramal dan berdakwah. Tapi kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah al-bayan wal irsyad. Yaitu memberikan petunjuk, wa hiya dilalatul ibad ila dinillahi wa syara'ihi. Itu memberikan petunjuk kepada para hamba agar mereka mengenal agama Allah dan syariat Allah. Memberikan petunjuk kepada para hamba agar mereka mengenal agama Allah dan mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini, hidayah bayan wal irsyad, wa hiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walid duati min ba'dihi. Ini hidayah yang seperti ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para dai sesudah beliau yang memberikan penjelasan kepada agama Allah, menjelaskan hakikat tauhid dan syirik, menjelaskan hakikat sunnah dan bid'ah, menjelaskan hakikat ketaatan dan kemaksiatan. Maka orang yang menjelaskan perkara ini berarti dia telah memberikan hidayah bayan wal irsyad. Adapun orang itu terima atau tidaknya, maka ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya memberikan hidayah bayan wal irsyad. Adapun hidayah taufik dan ilham, ya, orang yang kita dakwahkan ini terima atau tidak, maka ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latahdi, benar-benar dapat memberikan hidayah. Ya, benar-benar dapat memberikan hidayah. Pada ayat sebelumnya, surah Al-Qasas ayat 56, Allah mengatakan innaka la tahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah. Tapi dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah mengatakan wa innaka la tahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memberikan hidayah. Seakan-akan ya dua ayat ini bertentangan. Ayat yang surah Al-Qasas ayat 56 mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah, tapi pada surat Asy-Syura ayat 52 Rasulullah dikatakan telah dapat memberikan hidayah. Maka orang yang dia tidak bisa membedakan hidayah taufik dan hidayah bayan, dia akan bingung. Ya, maksud dari surah Al-Qasas innaka la tahdi adalah hidayah taufik. Adapun maksud dalam surat Asy-Syura ayat 52 wa innaka la tahdi, di sini hidayahnya adalah hidayah bayan wal irsyad. Sesungguhnya engkau yang Muhammad ya benar-benar dapat memberikan hidayah, yaitu hidayah bayan wal irsyad, kepada jalan yang lurus. Dan di antara faedah dari pembagian hidayah ini, tatkala kita mengetahui bahwasanya hidayah taufik dan ilham itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, adapun kita hanya sekedar memberikan hidayah bayan wal irsyad, maka seorang dai seharusnya dia tidak putus asa di dalam berdakwah. Karena tugas dia hanya menyampaikan saja.
menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya, berdakwah tentang tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan, menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, ketaatan dan kemaksiatan. Kalau seandainya orang-orang tidak menerima, ya itu tidaklah masalah bagi kita. Dalam arti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seseorang tatkala dia berdakwah kemudian ditolak mentah-mentah, langsung dia berhenti dari dakwah. Ya, diseakan-akan orang ini harus menerima dakwahnya. Maka ya, tatkala kita memahami seperti ini, hidayah taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah berdakwah, kita sudah menggugurkan kewajiban kita dan terus kita berdakwah, dia terima atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau dia tidak terima ini adalah urusan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah adalah zat yang lebih mengetahui siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Baik. Poin yang selanjutnya yaitu penjelasan dalil. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi hanya membawakan satu dalil dari hadis yang sahih fi sahihi di dalam kitab As-Sahih, yakni fi sahihi Al-Bukhari wa Muslim. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya jika Syekh mengatakan fi sahihi dalam kitabnya itu kitab At-Tauhid ini, maka ada tiga kemungkinan. Imma hadis tersebut diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, atau kemungkinan yang kedua diriwayatkan oleh Sahih Muslim saja, atau kemungkinan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan fi sahihi di sini maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ani Ibni Al-Musayyab, dari Ibnu Musayyab, dari anaknya Musayyab, Ibnu Musayyab, kunyah dari seorang tabi'in yang nama aslinya adalah Sa'id. Ya, Sa'id bapaknya adalah Al-Musayyab. Yang mana Sa'id ini adalah termasuk dari pembesar tabi'in. An abihi, dari bapaknya. Dari Ibni Musayyab, dari bapaknya. Siapakah nama bapak dari Ibni Musayyab? Adalah Musayyab. Ya, Musayyab. Adapun Ibni Musayyab, ini nama aslinya adalah Sa'id, bapaknya adalah Musayyab. An abihi, dari bapaknya, itu dari Musayyab. Qala, beliau berkata. Jadi Musayyab ini salah satu sahabat yang beliau menyaksikan tentang wafatnya Abu Thalib. Ya, tentang wafatnya Abu Thalib. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ya Musayyab, yang tatkala kejadian tersebut beliau masuk ke dalam Islam. Al-Musayyab, beliau berkata, lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, tatkala kematian menghampiri atau datang menjumpai Abu Thalib. Di sini khilaf bainal ulama, apakah makna dari perkataan Musayyab lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu? Ada yang mengatakan ya, yang dimaksud dengan lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, yaitu tatkala tanda-tanda kematian datang menjumpai Abu Thalib yang sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Ya. Karena kalau seseorang dia sakratul maut yang ruhnya sampai kepada tenggorokan, maka waktu tersebut tidaklah diterima taubat. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, sesungguhnya Allah Taala yang menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya ini belum sampai tenggorokan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya makna dari lama hadarat Abu Thalib al-wafatu, ya ini tanda-tanda kematian. Ya, bukan maksudnya ruhnya Abu Thalib ini sudah sampai kepada tenggorokan. Ini ala qaulin atas suatu pendapat ulama. Dan ada juga pendapat yang ulama yang mengatakan lama hadarat Abu Thalib al-wafatu di sini adalah memang ya Abu Thalib pada saat itu sedang sakratul maut. Dan ini adalah merupakan kekhususan bagi Abu Thalib. Ada yang berpendapat yang seperti itu. Jadi ada khilaf bainal ulama tentang makna perkataan Musayyib lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu. Tatkala tanda-tanda ya kematian mendekati Abu Thalib. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidakwati,
untuk berdakwah kepada Abu Thalib, untuk mengajak Abu Thalib agar masuk ke dalam Islam. Hal ini menunjukkan akan semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, khususan ma'aqaribihi, terkhusus pada keluarganya. Yang ini haruslah kita contoh sebagai seorang dai, ya haruslah kita bersemangat ya di dalam mendakwahkan manusia dan bersabar di atasnya, terutama adalah saudara kita. Kemudian berkata Musayyib, wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan saat itu di sisi Abu Thalib sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi yang menyaksikan ya kematiannya Abu Thalib ini yang pertama adalah Musayyab, ya kemudian Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah, dan tentunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, ya faqad mannallahu alaihi bil Islam. Maka Abdullah bin Abi Umayyah dan juga yang meriwayatkan hadis ini yaitu Al-Musayyib, maka Allah berikan mereka hidayah Islam. Adapun Abu Jahal yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham, yang mana dia ini adalah Fir'aunnya umat ini, maka dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Faqala lahu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku. Ya, Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi. Ya, beliau mengatakan ya ammi dengan ammi ini adalah merupakan kalimat yang sangat lembut, panggilan kepada seorang paman. Ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Ini seseorang tatkala dia mentalkin ya kepada orang yang sakratul maut, tanda-tanda kematian menjumpainya, ya juzu annahu qala ala sabilil amri wal ilzam. Boleh kita mentalkinnya ya dengan bentuk perintah dan suatu pengharusan, atau boleh kita mentalkinnya ala sabilil irsyad wa tauji. Ya ala sabilil irsyad wa tauji, memberikan dorongan, petunjuk. Dan boleh pula kita ya mentalkinnya dengan sigah talatuf, dengan sigah apa? Talatuf ini berlembut. Ya, boleh dengan fi'il amr, dengan perintah, katakanlah la ilaha illallah, atau kita membantu dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Katakanlah ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimatan ini mansubun ala annahu badal min la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini fi mahalin nasbin, ya dia adalah maqul qaul. Isi dari perkataan itu i'rabnya adalah fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun bih. Adapun kalimatan adalah badal dari la ilaha illallah. Katakanlah ya ammi, katakanlah la ilaha illallah, yaitu suatu kalimat uhajulaka biha indallah, yang aku akan bersaksi untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang aku akan bela engkau nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau mengucapkan la ilaha illallah. Maka faqala lahu, berkata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dan ingin meninggalkan agama bapakmu yaitu Abdul Muthalib? Apakah engkau benci ya Abu Thalib, jika engkau mengucapkan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya engkau benci dengan agama bapakmu. Konsekuensinya berarti engkau meninggalkan agamanya bapakmu yang menyembah banyak ilah. Nanti di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin seperti Abu Thalib, kemudian Abu Jahal, dan secara umum adalah orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, mereka memahami kalimat la ilaha illallah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya mereka harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karena itulah orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini bahasa Arab, bahasa mereka, sehingga mereka tahu konsekuensinya.
Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembah-sesembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya orang muslimin zaman sekarang, ya, apa di antara sebab mereka gampang mengucapkan la ilaha illallah? Di antara sebabnya karena mereka tidak mengetahui makna dari la ilaha illallah. Banyak dari kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah tapi masih suka ke dukun, ya, masih suka ziarah kubur ke makam para wali, minta-minta di sana, ya. Padahal mereka sholat, mereka puasa, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini menunjukkan berarti mereka tidaklah paham akan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang musyrikin zaman dahulu, di antaranya Abu Jahal ini, dia ngerti, dia paham kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembah-sesembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Dan tatkala dalam riwayat yang lain, tatkala Rasulullah memerintahkan kepada orang musyrikin, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahida. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Ini Allah abadikan dalam surat Shad ayat 5. Berarti menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, mereka memahami akan makna dari kalimat la ilaha illallah. Fa'ada alaihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengulang kembali apa yang beliau katakan kepada Abu Thalib. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang dai yang tidak putus asa. Ya, tatkala pertama kali beliau memerintahkan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dua kawannya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, sehingga Abu Thalib tidak mengatakan la ilaha illallah. Apakah setelah itu Rasulullah meninggalkan Abu Thalib begitu saja? Tidak. Ya, beliau langsung mengulang kembali. Fa'ada alaihi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengulang apa yang beliau katakan. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Beliau meminta kembali kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, hadza fihi ana da'iyya la yai'asu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang dai hendaknya tidak boleh putus asa. Karena tugas dia sekedar menyampaikan. Semakin banyak dia berdakwah, dia menyampaikan, orang ini terima atau tidak, maka dia tetap mendapatkan pahala. Tapi kemudian dikatakan di sini oleh Musayyib, fa'ada alaihi. Ya, fa'ada alaihi. Maka keduanya pun, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pun mengulang kembali apa yang mereka katakan. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ternyata Abdullah bin Abi Umayyah yang pada saat itu beliau masih kafir, dan Abu Jahal pun tidak mau kalah saing dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun, mereka berdua pun tidak putus asa di dalam mendakwahkan kejelekan. Dan kita lihat sekarang ini, ya, dai-dai yang mereka mendakwahkan kejelekan, mengajak manusia ke jurang neraka, mereka tidak kenal putus asa. Orang-orang orientalis yang mengajak manusia, ya, ke agama-agama mereka, kita lihat seorang pendeta wanita yang dia ke Irian Jaya untuk mendakwahkan agamanya sampai rela menikah dengan orang sana. Tidak kenal putus asa. Padahal yang mereka dakwahkan adalah kesesatan. Orang-orang sesat saja, tatkala mereka mendakwakan kesesatan, mereka semangat berdakwah dan tidak putus asa. Maka seharusnya lebih-lebih lagi diri kita yang mendakwahkan kebenaran, ya, pantang bagi kita untuk berputus asa. Nah, maka kedua orang ini pun mengulang kembali apa yang dikatakannya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya, akhirnya wa aba ayyakula la ilaha illallah. Maka akhirnya Abu Thalib pun enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Fakana akhiru ma qala, fakana ma akhiru qala, maka akhir berkata Musayyib ini, ya,
Berkata Musayyib, "Fakana akhir maqala," maka akhir dari perkataan Abu Thalib, qala, dia berkata, Abu Thalib berkata, huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia berada di atas millah Abdul Muthalib. Dijelaskan para ulama, Al-Musayyib yang meriwayatkan hadis ini, tatkala beliau menyampaikan perkataan Abu Thalib, beliau menggunakan domir huwa. Ya, fakana akhir maqala, maka akhir dari perkataan Abu Thalib huwa. Seharusnya domirnya apa? Ana. Ya. Tapi kenapa Musayyib tidak mengatakan ana, tapi dalam riwayat lain dia mengatakan ana. Di dalam riwayat yang kita sampaikan ini, beliau menggunakan domir huwa. Karena beliau ya segan, benci untuk mengatakan ana. Sehingga domirnya diganti huwa. Aslinya ini ucapan Abu Thalib, ya, yang dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib, ya. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas kesyirikan. Fa inda dzalika, maka tatkala Abu Thalib ini meninggal dunia sebagai seorang keponakan, ya, yang mana Abu Thalib ini adalah pamannya yang memiliki jasa yang sangat besar, timbul rasa kasihan. Ya, kasihan yang sifatnya tabi'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Benar-benar aku, di sini pakai nunnya nun taukid. La astaghfiranna laka, benar-benar aku akan memintakan ampunan untukmu. Malam unha angka, selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala pun yang menurunkan firman-Nya yang mulia surat At-Taubah ayat 113, ya, yang melarang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka linabiyyi, tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrikin, dan juga melarang kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mukminin secara umum. Kenapa? Li'annal muslimin, karena kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tatkala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk pamannya, kalau tidak ada larangan secara langsung, ya, baik kepada Rasulullah ataupun orang-orang mukmin secara umum, mereka akan menyangka idzan nastaghfiru limautina. Kalau begitu, kita juga boleh dong memintakan ampun untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Maka Allah pun menurunkan ayat ini yang menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin, makana ay la yaliku wa la yanbaghi, tidak layak dan tidak pantas, tidak seharusnya, ya, makana lin nabi, bagi nabi walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin, walau kanu uli kurba, walaupun mereka adalah kerabat yang terdekat. Jadi ini tatkala kita mungkin Allah takdirkan memiliki keluarga yang beragama non muslim, ya, masih orang kafir, maka tidak boleh kita mendoakan ampunan hatta dia adalah kedua orang tua kita. Gak boleh kita berdoa dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kepada dua orang tua, ya, yang masih kafir. Tidak boleh kita berdoa dengan doa seperti itu. Yang dibolehkan adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita yang masih tidak beragama Islam, ya. Wa anzalallah fi Abi Thalib, kemudian Allah pun menurunkan ayatnya tentang Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terakhir di sini Syekh Shalih Al Fauzan
beliau memberikan faedah yang cukup banyak yang terkait dengan hadis yang kita bawakan ini. Di antaranya yang pertama adalah fihi masru'iyatud da'wati ilallahi ta'ala. Ya, di dalamnya disyariatkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya ya untuk mengajak kepada pamannya agar dia masuk ke dalam Islam. Kemudian faedah yang kedua fil hadis dalilun ala masru'iyyati i'adatul marid musyriki min ajli da'watihi ilallah. Dalam hadis ini disyariatkan mengunjungi orang sakit yang musyrik. Ya, tujuannya adalah untuk mendakwahkannya kepada Allah. Mungkin tatkala kita memiliki keluarga yang masih musyrik, masih kafir, maka disyariatkan bagi kita untuk mengunjungi mereka dalam rangka berdakwah ya, agar mereka mati di atas Islam. Kemudian faedah yang ketiga, beliau mengatakan wahia muhimmatun jiddan. Dan faedah yang ketiga ini adalah faedah yang sangat penting, yaitu anna man qala la ilaha illallah fa innahu yuqbalu minhu wa yuhkamu bi islamihi man lam yadhhar minhu ma yunakidu hadhil kalimah. Jadi orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan dia diterima dan dia dihukumi Islam selama dia tidak menampakkan amalan-amalan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam atau membatalkan kalimat tauhid. Fa in kana shadiqan fima bainahu wa bainallah. Jika apa yang dia ucapkan itu adalah benar, maka ini antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah seorang muslim yang hak. Jadi apabila ada seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi secara zahirnya dia adalah seorang muslim selama tidak tampak bagi dia melakukan suatu amalan-amalan yang dapat mengeluarkannya dia dari Islam. Kalau dia itu adalah jujur, maka ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia dusta, ini pun fima bainahu wa bainallah. Maka kalau dia dusta, ini pun ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menilai seseorang secara zahirnya. Kemudian faedah yang ketiga, yang keempat fil hadis dalilun ala annal a'mal bil khawatim. Ini dalil bahwasanya amal itu dilihat dari yang akhir. Yang mana Abu Thalib ya, yang dia ini hidup di atas kekufuran dan kesirikan. Lakinnahu, akan tetapi seandainya Allah takdirkan Abu Thalib pada saat itu dia mengucapkan la ilaha illallah dan menerima ajakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menutup kehidupannya dengan Islam. Tapi ya, pada hadis yang mulia ini dikabarkan kepada kita bahwasanya Abu Thalib dia tetap mati di dalam keadaan kafir. Tapi seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dihukumi Islam. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Dan juga sebaliknya. Ya, jadi seseorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan-amalan ahlul jannah sampai jarak antara dirinya dengan surga illa dhira, kecuali hanya sahasta, akan tetapi catatan takdir mendahulunya, dia melakukan amalan-amalan ahlun nar fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Jadi amal itu yang dilihat adalah yang terakhir. Maka dari sini di antara faedah yang dapat kita ambil, ya, kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keistiqomahan agar kita dihidupkan dan dimatikan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu akhir dari kehidupan kita. Baik, kemudian faedah yang kelima, fihi tahdiru, di dalam hadis yang mulia ini peringatan yang keras untuk duduk-duduk dengan teman-teman yang jelek, ya, untuk berteman dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, yang jelek. Jadi hadis yang mulia ini peringatan yang sangat keras bagi kita untuk bersahabat atau duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang jelek. Sebagaimana yang terjadi dengan Abu Thalib. Ya, bisa jadi kalau seandainya Allah takdirkan pada saat itu tidak ada Abu Jahal dan Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, bisa jadi Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena Abu Thalib ini dia sebenarnya mengakui akan kebenaran agama
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyampaikan sebuah syair, ya qasidah yang dibacakan oleh Abu Thalib, karangan Abu Thalib. Wa qala Abu Thalib, ya berkata Abu Thalib, wa laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Ini perkataan Abu Thalib. Wa laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Dan sungguh aku telah mengetahui anna dina Muhammadin, bahwasanya agamanya Muhammad min khairi adyanil bariyah dinan, adalah sebaik-baik agama di muka bumi ini. Kalau kita baca sirah, ya, tatkala Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk berdagang ke Sam, maka dia, Abu Thalib ini, bertemu dengan seorang pendeta, siapa namanya? Buhairah, yang berkata kepada Abu Thalib agar keponakannya ini lekas-lekas dibawa pulang. Khawatir kepada orang-orang Yahudi yang iri, hasad, dengki. Karena nampak jelas tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Thalib dikasih tahu, menunjukkan Abu Thalib ini ngerti bahwasanya keponakannya ini adalah seorang Nabi. Dan dia pun ngerti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik agama. Kemudian di antara faedah yang lainnya, ya, dan ini adalah suatu faedah yang sangat penting, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian di antara lagi faedah hadis yang mulia ini, bantahan bagi orang-orang Syiah yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya Abu Thalib ini adalah seorang Muslim. Karena orang Syiah ini mengagungkan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka memiliki keyakinan bahwasanya Abu Thalib ini adalah seorang Muslim. Padahal jelas dalam hadis yang mulia ini Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah haramnya meminta ampun untuk orang-orang musyrikin. Haramnya memintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Dan di antara faedah yang lainnya, di sini adalah peringatan yang sangat keras untuk fanatik kepada nenek moyang yang mereka berada di atas ajaran atau agama yang sesat. Ini bab yang ke berapa ini? 18 yang dapat kita sampaikan. Tapi sedikit kita jelaskan bab yang ke-19 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya, itu Kitabut Tauhid, bab yang beliau berikan judul Babu Maja'a fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah gulu terhadap orang-orang salih. Yang mana pada bab ini insya Allah kita akan menjelaskan 4 poin pembahasan, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yang nanti Anda ambil dari kitab Tamhid, kemudian penjelasan judul bab, kemudian poin yang ketiga adalah pembagian manusia di dalam mensikapi orang saleh, dan poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Dan nanti kalau kita perhatikan, ya, hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya menunjukkan akan kecerdasan Syekh Muhammad At-Tamimi, yang tatkala beliau meletakkan bab demi bab ini sangatlah rapi, teratur, dan ada maksudnya. Kenapa bab tentang ini kok dijelaskan setelah bab syafaat, bab hidayah? Ya, apa munasabahnya? Apa hubungannya? Kenapa bab gulu kok nggak dijelaskan sebelum syafaat dan hidayah? Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bertanya terkait dengan materi? Tidak ada. Mungkin ini, ya, apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi